Nah, ketika teman-teman mendaftar program short training ini, pastikan profil di akun Siap Kerja teman-teman itu sudah lengkap. Karena profil di akun Siap Kerja kita merupakan salah satu aspek yang dinilai untuk mempertimbangkan apakah kita layak atau tidak menjadi salah satu peserta pelatihan short training ini. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas angkatan pertama ya, pelatihan di BPVP Surakarta yang dibuka tahun 2025, maka di video kali ini kita akan membahas angkatan kedua, pelatihan di BPVP Surakarta yang merupakan pelatihan short training. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa pembukaan pendaftaran pelatihan di BPVP Surakarta itu sudah dibuka pada bulan Januari tahun 2025. Saat ini di bulan Maret 2025 itu sudah dibuka angkatan kedua yang merupakan program pelatihan short training. Program pelatihan short training ini berbeda dengan program pelatihan reguler yang diadakan sebelumnya. Jadi kalau kita tahu bahwa pelatihan di BPVP Surakarta ya, atau di BPVP seluruh Indonesia, itu merupakan pelatihan yang berjalan 3-4 bulan, maka di pelatihan short training ini, pelatihannya hanya akan berjalan selama 3-4 hari. Nah, kenapa pelatihannya hanya 3-4 hari? Ada beberapa isu yang beredar di masyarakat ya, bahwa pelatihan ini berubah karena adanya efisiensi anggaran, termasuk salah satunya di Kemnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi karena BPVP itu ada di bawah Kemnaker dan ada efisiensi anggaran di Kemnaker, maka pelatihan yang dulunya 3-4 bulan di angkatan kedua itu berubah menjadi short training yang hanya 3-4 hari. Tetapi pelatihan short training ini ya, itu tidak menggantikan pelatihan reguler yang biasanya diselenggarakan selama 3-4 bulan. Artinya program pelatihan reguler itu masih ada, hanya kadang-kadang di angkatan-angkatan tertentu itu diganti dengan program short training. Artinya program pelatihan regulernya masih ada, tetapi di angkatan kedua tahun 2025, pelatihan yang diselenggarakan oleh BPVP Surakarta itu merupakan pelatihan short training. Nah, karena pelatihannya short training ya, yang hanya 3-4 hari, maka program pelatihannya itu berbeda dengan program pelatihan reguler. Karena pelatihannya hanya 3-4 hari, maka kejuruan yang dibuka juga berbeda dengan pelatihan reguler. Untuk mendapatkan informasi yang akurat ya terkait dengan kejuruan yang dibuka untuk short training ini, teman-teman bisa follow akun sosial media dari masing-masing BPVP terdekat dari lokasi teman-teman. Jadi saya mengikuti akun BPVP Surakarta ya, di mana di situ tertera program-program yang diselenggarakan untuk pelatihan short training ini. Nah, ketika pelatihan ini dibuka, kita sudah bisa mendaftar. Tapi ada beberapa perbedaan yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama dan yang paling penting ya, ketika kita melakukan pendaftaran program short training, itu kita tidak perlu melalui fase ujian tertulis dan ujian interview. Jadi kalau pelatihan reguler itu kita melalui fase ujian tertulis dan interview, di pelatihan short training itu kita hanya diseleksi berdasarkan profil kita di akun Siap Kerja. Jadi ketika kita akan mendaftar program pelatihan short training ini, kita diharuskan meng-attach screenshot dari profil kita di website Siap Kerja yang merupakan website dari Kemnaker. Nah, ketika teman-teman mendaftar program short training ini, pastikan profil di akun Siap Kerja teman-teman itu sudah lengkap. Karena profil di akun Siap Kerja kita merupakan salah satu aspek yang dinilai untuk mempertimbangkan apakah kita layak atau tidak menjadi salah satu peserta pelatihan short training ini. Profil Siap Kerja itu seperti halaman sosial media kita gitu kan, dimana ada profil picture-nya, kemudian ada riwayat pendidikan kita, ada riwayat pekerjaan kita. Yang lebih baik sebelum teman-teman mendaftar itu teman-teman lengkapi dulu. Jadi ganti profil picture-nya yang mungkin profil picture profesional gitu kan, kemudian isi riwayat-riwayat pendidikannya selengkap mungkin, dan isi riwayat-riwayat pekerjaannya untuk meningkatkan kredibilitas kita dan kemungkinan kita diterima untuk menjadi peserta pelatihan. Memang itu bukan sesuatu hal yang wajib teman-teman lakukan gitu kan. Misalnya pun profil picture teman-teman nggak diganti atau akun Siap Kerjanya kosong, teman-teman masih bisa diterima. Tetapi untuk meningkatkan kemungkinan teman-teman diterima, pastikan profil di akun Siap Kerja teman-teman itu lengkap. Nah, selain dari proses pendaftarannya yang berbeda ya, di mana kita tidak melalui fase ujian tertulis dan wawancara, salah satu juga yang berbeda adalah terkait dengan fasilitas yang nanti kita dapatkan. Jadi ada salah satu orang yang berkomentar ya di kolom komentar pelatihan short training ini, apakah kita akan mendapatkan makan siang? Dan jawabannya ya, responnya adalah kita tidak mendapatkan makan siang. Artinya fasilitas-fasilitas yang mungkin kita dapatkan di pelatihan reguler itu mungkin tidak kita dapatkan di pelatihan short training ini. Dan salah satu juga yang penting untuk teman-teman perhatikan adalah
terkait dengan sertifikasi BNSP. Jadi kalau pelatihan reguler yang 3-4 bulan itu kita mendapatkan sertifikat dari BNSP, kalau pelatihan short training ini kita tidak mendapatkan sertifikat dari BNSP, tetapi kita masih mendapatkan sertifikat dari BPVP tempat kita mengikuti pelatihan. Nah, saya merupakan salah satu calon peserta pelatihan di angkatan kedua BPVP Surakarta yang mengikuti program short training ini. Beberapa hari yang lalu ya, sudah dinyatakan bahwa saya menjadi salah satu peserta pelatihan yang nanti akan menjalani pelatihan short training ini di BPVP Surakarta. Nah, setelah kita dinyatakan diterima, proses selanjutnya adalah proses daftar ulang. Jadi setelah teman-teman diterima menjadi salah satu peserta pelatihan, teman-teman harus daftar ulang dan datang langsung ke lokasi BPVP tempat kita mendaftar. Di situ kita harus mengumpulkan berkas-berkas, diantaranya fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, surat pernyataan bahwa kita akan sanggup mengikuti pelatihan yang nanti bisa teman-teman dapatkan setelah diterima ya. Kemudian pas foto 3x4 2 lembar. Jadi berkas-berkas itu harus teman-teman bawa ke BPVP tempat teman-teman mendaftar. Dan setelah kita melakukan daftar ulang, selanjutnya kita akan melakukan pelatihan short training ini. Di video selanjutnya kita akan membahas seperti apa pelatihan short training ini dari sudut pandang saya sebagai salah satu peserta pelatihan short training di BPVP Surakarta. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.